harus kuat dan biar bisa dampingin Nyai one day kalau Nyai nikah. Pertamanya aku ucapkan alhamdulillah ya, rasa syukur yang sangat mendalam kehadirat Allah SWT, Gusti Pangeran Allah dan juga leluhur dari saya yang telah melahirkan saya di muka bumi ini melalui perantara rahim Bunda. Bunda berasal dari Kalimantan, ada mix Arabnya. Lalu nama aslinya Raden Nganten Retno Winingsih, sekarang berusia 61 tahun. Sifatnya itu kalem ya, kalem, bersahaja, apa adanya, dan mungkin agak kurang lebihnya agak sedikit berbeda ya dengan saya. Ya mungkin karena saya mewarisi sifat dari papa ya yang suka seni, suka berkompetisi. Kalau saya kan memang suka berkompetisi dari sejak kecil, dari lomba paduan suara, lomba menyanyi, terus udah gitu juga ya darah seninya mengalir dari papa. Terus kalau mama sendiri atau bunda itu lebih kalem, lebih mengayomi, bersahaja, nerimo apa adanya. Jadi memang seperti itu sih dari dulu dan sangat sabar. Jadi dari sejak kecil sampai sekarang saya nggak pernah yang namanya dimarahin atau mendengar suara yang agak kencang gitu. Berdoa, ritual, dan mengembalikan segala sesuatunya dengan alam. Jadi memang dari papa dan bunda, bopo sih sebenarnya saya manggilnya bopo dan bunda, dan memang kenapa memang lebih banyaknya rezeki itu atau memang di kepercayaannya ke saya karena saya paling bungsu dan saya selalu menginginkan sesuatunya lebih banyak. Jadi buat saya. Nah sebenarnya kita meluruskan terlebih dahulu ya sisi glamor itu sebenarnya kembali ke persepsi masing-masing. Mungkin perbedaannya kalau dari sisi saya glamor itu lebih mengaktualisasikan diri dengan perhiasan, dengan sifat kebendaan. Cuman kalau dari persepsi bunda sendiri glamor itu lebih kepada kekayaan hati atau batin gitu. Jadi mungkin opini masing-masing itu kan berbeda-beda. Jadi kalau saya mungkin kedepannya lebih hati saya lebih dewasa lagi, tingkat kekayaan batin saya lebih besar lagi. Mungkin persepsi glamor saya sudah berbeda gitu. Mungkin saya lebih mengkhusukkan diri ke ibadah, lebih khusyuk lagi tentang ritual. Nah kalau saya mungkin sekarang lebih bahagia, lebih nyaman dengan mengaktualisasikan diri itu dengan hal-hal yang masih bersifat duniawi atau kebendaan gitu. Sangat besar. Jadi bisa diartikan jika tidak pamit atau minimal telepon itu saya nggak tenang gitu. Apapun itu, entah di bidang keartisan, entah di bidang organisasi, karena saya masuk di beberapa organisasi kan, DKR Dewan Kreatif Rakyat, RKIH Rumah Kreasi Indonesia Hebat, dan masih banyak hal lagi nanti atau besok ya ada sertifikat di ruang atas itu karena saya sangat sibuk di organisasi baik yang politik maupun non politik. Nah semua kegiatan saya itu selalu saya awali selain dengan basmalah berdoa itu juga dengan
memohon pamit atau telepon minimal kepada Bunda. Jadi sangat hati saya itu sangat terbentuk dengan ya komunikasi ikatan batin dengan Bunda dengan baik. Alhamdulillah di setiap keberhasilan saya, dalam arti keberhasilan itu tolak ukurnya macam-macam ya. Dari saya SD sampai dengan saya kuliah itu alhamdulillah selalu juara. Nah, ketika saya juara itu pertama kali orang yang saya peluk itu Bunda. Nah, itu rasa kasih sayang itu sangat berarti dan saya selalu kenang sampai sekarang. Waktu saya juara Putri Indonesia Duta Jogja juga itu momen yang berharga. Ketika saya lolos di pencalekan legislatif 2009 juga itu momen berharganya, saya sungkem dengan Bunda. Ketika saya alhamdulillah kumlot di bidang universitas di STI YKP juga saya sangat bersyukur. Saya peluk pertama kali juga Bunda yang gitu. Selalu ada di momen spesial. Betul, gitu betul. Ya. Kalau fashion sih saya Bunda tuh selalu nurutin saya jadi agak bingung kalau saya bilang nggak ada aturan-aturan khusus dari enggak sih, jadi lebih semuanya sih sebenarnya saya kalau untuk fashion itu saya serahkan ke fashion stylist saya. Kebetulan desainer pribadi saya kan Kak Yudhistira. Ini seperti sekarang nih dari saya pesen di Kak Yudhistira. Cuman kalau untuk berkenaan tentang Bunda pasti saya kalau pas Bunda sehat, karena kan saya suka pergi syuting, saya pamit dulu, saya suka tanya, Bunda mau ini apa ini gitu. Terserah gitu, terserah Nyai, kan manggilnya Nyai, terserah Nyai. Terus kalau kalung atau anting-anting yang ini apa ini, terserah Nyai. Jadi saya agak bingung. Iya, jadi itu saking sayangnya seorang Bunda. Jadi dari kecil sih selalu membebaskan, maksudnya anak-anaknya selalu berkreasi, tidak di-cut to cut. Jadi mengeksplor kesukaan itu ya tanpa batas ya, dalam arti ya memang harus tetap ada pakem-pakem, dalam arti ya harus bisa menjaga tata krama, terus citra atau image nama baik keluarga sendiri gitu. Gamis ya. Berhijab juga ya. Berhijab, iya. Udah gamis aja, nggak ada yang lain? Nah itu sukanya saya yang dandanin. Oh gitu. Karena gitu. iya, karena Bunda selalu Bunda pengen apa, terserah Nyai gitu. Jadi benar-benar pure tuh hatinya, pikirannya itu hanya berdoa dan berdoa. Jadi ketika kemarin ada kasus rumah sakit itu saya sangat shock, sangat terpukul, karena Bunda itu nggak pernah minta apa-apa. Maksudnya mungkin beda dengan saya ya, saya maunya ini itu. Nah kalau Bunda itu nggak pernah meminta apa-apa, dan dalam keadaan sakit, saya sudah sampai di rumah sakit dan ditolak, itu rasa marah saya, karena Bunda perlu pertolongan. Nah karena ya Bunda nggak pernah minta apa-apa gitu, jadi doanya pasti meminta supaya kebahagiaan putra-putrinya dan juga kemajuan, dan juga pasti khususan buat Bunda sembuh. Nah ketika Bunda pengen sembuh ditolak rumah sakit, itu rasa marah saya. Jadi Bunda itu member atau pasien di rumah sakit tersebut, inisial J, itu udah 4 tahun. Nah rekam medis riwayat kesehatan Bunda itu dokter yang bersangkutan itu amat sangat tahu. Sampai dengan saya pun, karena saya selalu mendampingi selalu, obat-obatannya pun saya hafal gitu, Ultraset, terus Novorapid, Galvus, semuanya saya hafal. Jadi arti penting kesehatan, keselamatan nyawa Bunda itu sangat berharga bagi saya. Nah one day pada tanggal, karena saya saking sakit hatinya, saya sampai ingat tanggal 29 Agustus 2016 ya, itu sehari sebelumnya saya udah daftar, jadi udah saya melalui prosedur yang benar, saya tidak pernah
nggak pernah saya yang namanya congkak, sombong atau mentang-mentang atau apa. Jadi saya melakukan prosedur yang benar. Lalu udah gitu untuk pengambilan laboratoriumnya belum dilakukan aja saya sudah membayar sehari sebelumnya, itu menandakan bahwa hari H itu saya pasti datang untuk ambil darah. Habis itu hasil labnya langsung buat dikonsultasikan ke dokter yang bersangkutan gitu. Nah, dengan runtutan yang udah saya jadwalkan sedemikian rupa, pada jamnya saya ditolak. Nah, dengan alasan yang sebenarnya tidak make sense. Dokter akan segera pulang dan ternyata sampai dengan karena saya nggak percaya, saya langsung datang ke ruangannya, ternyata dokternya masih ada 2 atau 3 pasien di ruang tunggu gitu. Komplikasi stroke. Sekarang udah baik kan atau gimana? Masih lemah ya, namanya komplikasi itu ada diabetesnya, ada klep jantungnya lemah, terus kalau keluhannya selalu pusingnya pusing berputar-putar gitu, bukan migrain tapi lebih sakit lagi, yang melayang-layang berputar gitu. Nah, jadi kadang fluktuatif. Kemarin agak bagus, hari ini tahu-tahu muntah-muntah, jadi nggak stabil. Bunda, I love you so much. Nyai sayang banget sama Bunda. Mudah-mudahan Bunda lekas sembuh. Apapun di dunia ini, semua hal ya yang mungkin tetek bengek yang berkaitan tentang Nyai, apapun itu gitu, entah dalam arti kebendaannya, itu tidak ada artinya apapun dibanding kesehatan nyawa Bunda. Jadi Bunda harus sehat, harus kuat, dan biar bisa dampingin Nyai one day kalau Nyai nikah, punya anak, pengen ditungguin sama Bunda.